بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada hari-hari yang paling sulit dan menakutkan yang akan dihadapi dan dijalani oleh manusia dibandingkan dengan hari-hari yang kemudian akan mereka jalani nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Maka apabila sangkakala ditiup, maka sungguh itu adalah merupakan hari yang sulit, hari yang tidak mudah bagi orang-orang kafir. Kesulitan daripada perjalanan hidup manusia di akhirat tentunya dimulai dengan ketika Allah Jalla wa'ala membangkitkan manusia dari kematiannya, dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, buhman, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum dikhitan, dan dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala kumpulkan manusia di mahsyar dalam jangka waktu tertentu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seluruh apa yang menjadi perbuatan manusia ketika berada di dunia. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka catatan-catatan amalan mereka selama di dunia. Maka barang siapa yang diberikan dan menerima catatan amalannya dengan menggunakan tangan kanannya, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung dan selamat. Dan barang siapa yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya atau dengan dia terima di balik punggungnya, maka sungguh dia akan celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
maka barang siapa yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka sungguh Allah akan menghisab dia dengan hisab yang ringan. Lalu kemudian Allah akan kumpulkan ia bersama dengan keluarganya yang beriman dalam keadaan berbahagia. Dan barang siapa yang menerima catatan amalannya dari balik punggungnya, maka sungguh ia akan berkata, duhai celakalah aku. Lalu kemudian ia pun akan masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemudian meletakkan timbangannya untuk menimbang segala apa yang menjadi catatan daripada amalan manusia, baik dan buruknya seluruhnya akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari di mana kemudian Allah akan meletakkan timbangan-timbangannya pada hari kiamat, yang di hari tersebut menunjukkan bagaimana keadilan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun yang akan dianiaya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh manusia, baik dan buruknya, mau itu sebesar biji sawi, maka Allah Jalla wa'ala akan letakkan di atas timbangan-timbangan tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan Allah lah yang akan menghisab dan memperhitungkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, tidak hanya amalan dan catatan amalan manusia yang akan ditimbang oleh Allah di atas timbangan tersebut, bahkan diri manusia juga akan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala timbang di atas timbangan tersebut. Dan di saat itu tidak ada yang bisa memperberat timbangan melainkan amal salih, melainkan ibadah dan ketaatan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala di dunia, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulu al-'azimus saminu yaumal qiyamati fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Nanti akan datang sosok laki-laki yang besar, sosok laki-laki yang gemuk, badannya baik, badannya bagus, akan tetapi ketika kemudian ia ditimbang di atas timbangan Allah Jalla wa'ala, ternyata beratnya tidak lebih dari berat sayap seekor nyamuk. Suatu ketika Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya menyuruh dan memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas pohon arok, yaitu pohon yang kemudian batang-batangnya dimanfaatkan dan dijadikan sebagai bahan untuk siwak. Ketika kemudian Abdullah bin Mas'ud sampai di atas pohon, lalu kemudian bertiuplah angin dengan kencangnya yang membuat kemudian betis daripada Abdullah bin Mas'ud tersingkap. Maka para sahabat yang melihat bagaimana kurusnya betis daripada Abdullah bin Mas'ud, mereka tertawa melihat kecilnya betis daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Qalu, lalu kemudian kata para sahabat, nadhaku min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menertawakan bagaimana kecilnya betis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Sungguh kedua betis daripada Abdullah bin Mas'ud tersebut kalau diletakkan di atas timbangan Allah Jalla wa'ala, maka beratnya melebihi daripada berat gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang pandai, seorang mukmin yang cerdas, tentunya akan kemudian memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini dalam rangka untuk kemudian bagaimana mempersiapkan dirinya
untuk menghadapi hari di mana kemudian amalan-amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman yang cerdas, setidaknya ketika kemudian dia berada di dunia, maka dia akan melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah memperbanyak dan menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang sekiranya amalan-amalan tersebut bisa menjadi pemberat timbangan amal solihnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Tidak ada suatu amalan yang kerap akan menjadi pemberat amalan dan pemberat timbangan orang-orang yang beriman pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim." Ada dua buah kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh lisan, akan tetapi berat ketika kemudian di atas timbangan Allah Jalla wa'ala. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dua kalimat tersebut adalah ucapan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan dan amal solih, kelak itu akan bisa menjadi penyelamat kita pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan bagi kita untuk meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kemudian kita lakukan. Karena nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang timbangan kebaikannya dan juga timbangan keburukannya itu seimbang. Merekalah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai ashabul a'raf, yang Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Orang-orang ashabul a'raf yang kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan mereka berada di antara surga dan neraka karena amalan kebaikan dan keburukannya seimbang, maka berada di antara neraka dan juga surga dalam jangka waktu tertentu. Sebagian ulama mengatakan mereka berada di pintu surga, tapi mereka belum bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang ashabul a'raf ini berkata, wa nadau ashabal jannah, mereka memanggil para penghuni surga, an salamun alaikum, semoga keselamatan senantiasa diberikan kepada kalian, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala, padahal mereka benar-benar menginginkan bisa masuk ke dalam surga tersebut. Lalu kemudian mereka memalingkan wajah mereka kepada penduduk neraka, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, janganlah engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, ini adalah hal yang pertama yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim yang cerdas untuk menghadapi hari di mana kelak akan kemudian Allah timbang apa yang menjadi catatan-catatan amalan kita, yaitu hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang kelak akan bisa kemudian memperberat daripada timbangan kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, yang terakhir, tentunya adalah dengan cara menjauhi segala perbuatan yang bisa mengurangi timbangan seseorang nanti pada hari kiamat, yang bisa mengurangi kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Salah satu di antara amalan atau perbuatan dosa atau maksiat yang bisa mengurangi timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadaruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut, siapakah orang yang pailit pada hari kiamat? Qalu, lalu kemudian kata para sahabat,
al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang kemudian bangkrut wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya materi. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa saumin wa zakatin. Orang yang merugi, orang yang pailit dari kalangan umatku adalah mereka-mereka yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dima'a hadza. Di kesempatan yang sama, dia juga telah kemudian melakukan banyak kezaliman. Dia pernah memukul si fulan, dia pernah menuduh si fulan, dia pernah mencaci si fulan, dia pernah kemudian menumpahkan darah si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini akan Allah ambil kebaikannya, akan Allah ambil pahala-pahala amal salihnya, lalu kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dia zalimi ketika berada di dunia. Kalau catatan kebaikannya sudah habis, lalu kemudian dibukakan daripada dosa-dosanya, lalu kemudian dosa-dosa daripada orang yang zalim, orang-orang yang pernah dia zalimi dulu, akan kemudian Allah timpakan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, la antalqallaha bisab'ina dhanban fima bainaka wa bainallahi ahwanu 'alaika min antalqahu bidhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kelak ketika kemudian nanti kalian menghadap Allah, bertemu kepada Allah Jalla wa Ala dengan membawa 70 dosa, yang 70 dosa ini adalah berkenaan tentang dosa antara dirimu dengan Allah, maka itu sungguh lebih ringan untukmu dibandingkan engkau datang menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan membawa satu dosa, yang dosa tersebut antara dirimu dengan sesama manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab.